Jangan dipencet. Ya, salam jemaat Tuhan yang beribadah pada malam ini. Ya, mari kita menyanyi bersama-sama dari buku nyanyian Kemenangan Iman yang terdapat pada nomor 248, Pertemuan Orang-orang Beriman. Kita menyanyi sampai bait yang ketiga. 248, Pertemuan Orang-orang Beriman. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk kebenaran Tuhan yang dibawakan oleh Pak Petrus. Namun sebelumnya kita akan menyanyi pujian yang mengatakan menyenangkan. Anggun
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, inilah suatu ungkapan kami melalui pujian, bahwasannya kami mau menyenangkan akan Engkau, ya Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan pada malam hari ini, Engkau jamah kami. Engkau perbaharui setiap pikiran kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga kami dapat berkenan kepada Tuhan. Kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini melalui kitab suci. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, sehingga bila kebenaran firman Tuhan yang kami dengar bersama, belajar bersama ini menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk kami dimampukan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara. Di dalam ibadah kelompok doa secara online, di sini ada tergabung 37 partisipan ataupun di dalam keluarga masing-masing. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan. Kita membuka di dalam Amsal 29 ayat 25. Amsal 29 ayat 25. Di dalam Amsal pasal 29 ayat 25 berkata demikian. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Sekali lagi, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Nah, bagian ini kita belajar berkaitan dengan menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan hati manusia. Nah, Bapak Ibu, kelompok doa yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang yang selalu berusaha menyenangkan semua orang, termasuk saya dan Bapak Ibu. Pasti mau menyenangkan orang, supaya biarlah melalui kehadiran kita, kehidupan kita, menjadi berkat, bahkan menyenangkan banyak orang yang pastinya. Namun akhirnya dilema dan putus asa. Nah, ini saya melihat di renungan firman Tuhan yang ditulis oleh Rick Warren, seorang hamba Tuhan ataupun penulis buku yang memberkati banyak orang melalui tulisannya. Nah, Rick Warren ini, Bapak Ibu, dia pendeta dari gereja besar. Sekaligus penulis buku ternama, mengungkapkan dirinya tidak pernah bisa menyenangkan semua orang. Tidak pernah bisa menyenangkan semua orang. Dan dia bangga untuk hal itu. Baginya, persetujuan Tuhan lebih baik daripada sekedar popularitas manusia. Nah, bagaimana dengan kita? Jadi hari ini kita membahas tentang menyenangkan hati manusia atau menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rick Warren ini, dia mengakui bahwa dirinya pun senang untuk disukai banyak orang. Karena bisa melakukan seperti apa yang dilakukan kebanyakan orang. Namun dia sadar bahwa ada sebuah tanggung jawab besar dalam kehidupannya.
Suatu hari si Rick Warren harus memberi pertanggungjawab tentang hidup kepada Tuhan dan bukan kepada orang-orang yang sudah saya senangkan sebelumnya. Ini yang diungkapkan oleh Rick Warren. Nah, menurut Warren ini, Bapak Ibu, dirinya pun kerap diperhadapkan pada situasi sulit atau pertanyaan yang menjebak, di mana dia harus memilih menyenangkan orang banyak atau mengikuti apa kata firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Ketika saya diperhadapkan pada pertanyaan seperti itu, sifat manusia saya ingin memberikan jawaban yang menyenangkan orang banyak. Namun saya ingat akan hal apa yang Yesus lakukan bagi saya di kayu salib. Dia tidak menyangkal saya. Dia mati untuk dosa-dosa saya. Dan suatu saat saya akan memberikan pertanggungjawaban itu kepada Tuhan. Bukan kepada orang yang kita senangi. Allah akan bertanya kepada saya, apa yang kamu katakan pada orang tersebut? Apa yang kamu katakan kepada tetanggamu? Apa yang kamu katakan kepada keluargamu, jemaatmu? Jadi saya memilih untuk menjaga integritas saya dan tetap berkata sebenarnya atau yang sebenarnya, tanpa menjadi orang yang munafik serta hidup benar sesuai yang Tuhan mau. Ini yang diungkapkan oleh Rick Warren pada saat saya membaca renungan yang ditulis oleh Rick Warren. Menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan manusia. Terkadang kita lebih cenderung menyenangkan hati manusia dibanding dengan mau menyenangkan hati Tuhan. Terkadang kita diperhadapkan dengan sesuatu hal, wah kalau saya tidak memperkatakan sesuatu hal yang benar, nanti dia tersinggung kalau pada saat saya melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, Rick Warren ini menulis hal demikian, berkaitan dengan menyenangkan hati manusia atau menyenangkan hati Tuhan. Kita secara tidak sadar, Bapak Ibu, kita secara tidak sadar tidak lagi hidup untuk Tuhan, melainkan lebih untuk orang-orang lain di sekitar kita. Itu hanya kita sendiri yang tahu. Tentu sebenarnya tidak ada salahnya jika ingin membuat orang-orang di sekitar kita senang. Contohnya, ingin membuat orang tua bangga, itu bagus. Membuat teman-teman tertawa, atau membuat sahabat dan orang lain bahagia, atau dan lain-lain. Justru ada yang salah jika kita sama sekali tidak memperdulikan orang lain ataupun egois. Namun, kita harus ingat bahwa menyenangkan hati orang di sekitar kita tidak boleh sampai menjadi tujuan nomor satu kita di dalam hidup kita. Kita harus memiliki prioritas dan tujuan yang tepat di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi bukan yang prioritas itu manusianya, tetapi apa yang Tuhan katakan melalui setiap kehidupan kita. Untuk kita jalani, untuk kita menjadi berkat. Bukan karena tidak enak dia seorang pemimpin yang berpengaruh. Pada saat dia melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka saya harus memperkatakan sesuatu hal yang mungkin bisa menyenangkan dia, tanpa menyinggung dia, ataupun hal-hal lain. Dan Tuhan nggak suka akan hal itu. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang sudah tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran tersebut. Nah, kita tidak dapat hidup untuk dua tuan, Tuhan dan manusia. Kita hanya dapat memiliki satu. Jika kita meletakkan Tuhan sebagai raja atas hidup kita, tentu yang paling kita pedulikan adalah pendapat dari Tuhan. Dan bukan malah pendapat dari orang-orang dunia yang artinya kita kompromi dengan dosa. Bukan dalam arti kita nggak peduli dengan pendapat orang lain, tidak seperti itu. Tapi Tuhan mengajarkan kita tidak berkompromi dengan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, jika Tuhan adalah raja kita, Bapak Ibu, tentu melakukan apa yang benar di mata Tuhan akan menjadi sesuatu yang lebih penting dibandingkan dengan melakukan apa yang benar menurut mayoritas orang di dunia. Kebenarannya, jika kita terus mencari pujian dari manusia dibandingkan dengan pujian dari Tuhan, iman kita tidak akan pernah dapat bertumbuh, bertambah, apalagi berdampak. Kalau kita hidup munafik, kalau kita hidup hanya mau menyenangkan manusia dengan hal-hal yang tertentu tanpa tujuan yang jelas di dalam Tuhan untuk kita menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kita. Amsal 29 ayat 25 tadi jelas berkata, takut kepada orang mendatangkan jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan itu dilindungi oleh Tuhan. Nah, pernahkah kita mendengar sebuah pertanyaan yang berbunyi demikian?
Jika semua teman-teman kamu lompat ke jurang, apa kamu juga akan mengikuti mereka? Saya yakin Bapak Ibu setiap dari kita pasti akan mengatakan tidak pada pertanyaan tersebut. Namun berapa banyak dari kita yang sebenarnya masih suka melompat ke dalam jurang, mengikuti mayoritas orang-orang di dunia ini? Mungkin contohnya seperti ini secara sederhana. Ikut-ikutan seks di luar pernikahan karena mayoritas dari teman-temannya melakukannya. Tidak jujur dalam pekerjaan karena mayoritas orang di kantor sudah sering melakukannya. Dan tidak membaca Alkitab di dalam kesehariannya karena mayoritas orang di rumah juga tidak melakukannya. Jadi ikut-ikutan. Kita tahu bahwa hal-hal seperti ini sebenarnya akan berujung pada sesuatu yang tidak baik bagi kehidupan kita, Bapak Ibu. Namun, karena banyak yang melakukannya, kita pun malah jadi ikut-ikutan dan merasa tidak apa-apa dalam melakukannya. Janganlah sesat. Jangan ikut-ikutan melakukan hal-hal buruk yang mayoritas orang lakukan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi yang berbeda, untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Firman Tuhan di dalam Keluaran, Bapak Ibu, Keluaran 23 ayat 2 berkata, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Nah, banyak orang-orang yang meskipun sudah percaya akan Tuhan, masih kompromi dengan perbuatan dosa. Masih kompromi untuk menyenangkan orang lain tanpa filter daripada kebenaran Tuhan itu sendiri. Apakah benar yang saya perkatakan? Apakah benar sikap yang saya perbuat terhadap bawahan ataupun terhadap rekan sekerja? Nah, Tuhan mau mengajarkan kita semua untuk kita dapat menyenangkan hatinya, menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Amsal juga berkata dalam Amsal pertama ayat 10, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Nah, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, setiap dari kita, untuk tidak mencari pujian dari dunia, melainkan untuk mencari pujian dari Tuhan. Ingatlah bahwa integritas sesungguhnya lebih penting daripada popularitas. Benar ya? Integritas itu lebih penting daripada popularitas. Nggak perlu kita popularitas kita baik di mata manusia, tapi di mata Tuhan itu jelek. Karena kita penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan topeng. Dan Tuhan tidak suka akan hal itu. Kita tahu kebenaran, tapi kita nggak melakukannya karena takut menyinggung, ataupun karena kita takut nanti dia berpindah jemaat, ataupun hal-hal lain. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes 12 ayat 42 dan 43 berkata, namun banyak juga di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepada Tuhan, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Jadi takut dikucili. Lebih mau menyenangkan hati manusia. Padahal sudah tahu hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi masih kompromi dengan perbuatan-perbuatan dosa. 2 Korintus juga berkata, 2 Korintus 10 ayat 18, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji oleh Tuhan itulah yang tahan uji. Integritas hidup kita, bukan popularitas. Marilah kita mencontoh Bapak Ibu para murid-murid Yesus yang tidak mengikuti dunia, melainkan mengikuti Tuhan. Ketika mereka semua diancam mau dibunuh oleh karena Injil, mereka bukannya mundur tetapi malah justru maju dan maju karena mereka bersama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayat 4, sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Itu sangat jelas sekali firman Tuhan. Bukan menyenangkan manusia, tetapi menyenangkan hati Tuhan yang terutama. Nah, pada saat kita bisa menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan firman yang Tuhan katakan dan kita terapkan, maka kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain.
Bagi orang yang tidak suka kepada kita karena kita hidup di dalam jalan kebenaran ataupun tidak suka dengan hal-hal kebenaran, maka mereka sendiri yang akan menanggung risiko di dalam kehidupan mereka pada saat mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Dan yang pastinya dalam firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Mereka hidup untuk satu penonton, yaitu Tuhan. Melalui hidup mereka, mereka berseru, lebih baik tidak disukai karena melakukan apa yang benar daripada disukai karena melakukan apa yang salah. Nah, Bapak Ibu pilih mana? Lebih baik tidak disukai karena melakukan apa yang benar daripada disukai karena melakukan apa yang salah. Kita disukai banyak orang, tapi kita kompromi dengan perbuatan yang salah. Tapi di mata Tuhan, itu tidak berkenan di mata Tuhan. Karena kompromi dengan perbuatan yang salah. Lebih baik berdiri bersama Tuhan dan dihakimi oleh dunia daripada berdiri bersama dunia dan dihakimi oleh Tuhan. Nah, kesimpulan buat kita, marilah kita hidup dengan berfokus untuk menyenangkan hati Tuhan dan bukan malah untuk menyenangkan hati manusia. Dan saya percaya ketika kita sudah sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, setiap dari kita pasti akan menemukan hidup yang lebih berarti dan menjadi berkat bagi banyak orang, dan semua itu mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua, mengevaluasi kita semua tanpa terkecuali untuk kita dapat menyenangkan hati Tuhan, bukan mau meningkatkan popularitas kita dengan kompromi dengan perbuatan dosa. Tapi integritas kita hidup di dalam Tuhan itulah yang paling penting pada saat kita sudah percaya kepada Kristus dan melakukan kebenaran itu sendiri. Ya, puji nama Tuhan, saya mempersilakan untuk Bapak Pendeta Markus Agung berdoa untuk firman Tuhan bagi kita. Kita berdoa. Kami naikkan puji syukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Oleh karena firman-Mu telah mengingatkan kepada kami supaya kami menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan memberi kepada kami hikmat, akal budi untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi kami, dan Tuhan memakai kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan persembahan kita masing-masing dengan diiringi pujian yang mengatakan segala puji syukur. Kita nyanyi bersama-sama. Hanya bagimu Tuhan.
Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam pokok doa. Ya, pokok doa ini saya akan langsung baca saja. Yang pertama kita berdoa dan bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan pribadi kita masing-masing, atas kebaikan dan pertolongan Tuhan, atas segala hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Waktu kita syukuri, Tuhan mengajarkan kita untuk bersyukurlah di dalam segala hal. Kita berdoa untuk keluarga Gembala, Bapak Pendeta Fran Yusuf, bersama dengan istri dan ketiga anaknya. Kita berdoa untuk keluarga asisten Gembala, Evangelis Petrus, istri dan kedua anaknya. Berdoa juga untuk saudara Novel yang sudah bersama dengan kita dalam pelayanan, karena kemarin baru sampai ya, kita doakan. Kita berdoa juga untuk BPJ dan Jemaat Siloam, bahkan mahasiswa praktek saudari Desi Purnamasari. Kita berdoa sehingga tiap pribadi, bahkan keluarga diberkati oleh Tuhan, BPJ dan Jemaat Tuhan, dapat bersinergi dalam melayani pekerjaan Tuhan, dan melakukan berbagai hal yang dapat dilakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita juga berdoa untuk kelompok-kelompok doa, karena ada 5 kelompok, Yerusalem, Filipi, Galatia, dan Bethlehem, serta Yeriko. Kita doa untuk pengurus-pengurus, sehingga tiap minggu semakin banyak anak-anak Tuhan bergabung dalam kelompok doa, baik secara online maupun ke depan nanti akan offline juga, Tuhan juga yang memberkati, sehingga tiap anak-anak Tuhan dapat bergabung. Bahkan kategorial, baik sekolah minggu, remaja, pemuda, perkarya, perkawan, bahkan persimas, kita doakan. Terus selanjutnya kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang terpapar COVID dalam proses pemulihan. Di sini catatannya ada 5 orang. Puji Tuhan waktu itu ada 20 sudah ini ya, sudah ada belasan yang sudah sembuh. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi di sini ada 5 saudara kita yang dalam proses pemulihan dan sembuhan dari Tuhan. Yang pertama Bapak Jerry Yantoni, kita doakan. Ini sudah 13 hari beliau. Saudari Elin Matingpan, ini anak Pak Daniel, si remaja, kita doakan sudah 21 hari. Tapi masih ada gejala, belum sesuai. Ibu Mary, Eja, dan Ethan, kedua anaknya, juga itu sudah 16 hari. Kita doakan supaya Tuhan menolong dan memberkati sehingga diberi kesembuhan yang sempurna yang datang dari Tuhan. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan melalui pokok-pokok doa kita seputar pada malam hari ini. Jikalau Bapak, Ibu, Saudara ada tambahan yang perlu disampaikan untuk kita doa bersama-sama pada malam hari ini, saya persilakan untuk membuka speakernya. Dari saya, Pak. Secara singkat. Dari saya bisa dengar, Pak? Bisa dengar ya. Ya, dari siapa? Silakan di Pak Agus, Pak, bisa dengar kah? Ya, bisa, Pak. Ya, secara khusus saya dan keluarga saya, Sasa Noel, bersyukur karena Tuhan sudah tolong kita dari bisa melewati virus ini, dan puji Tuhan pada hari ini saya dinyatakan negatif, dan bersyukur juga Ibu Mona juga dalam keadaan sehat senantiasa. Itu aja Pak dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih buat Pak Agus. Ya, semua karena kebaikan Tuhan dan doa kita bersama kesembuhan dari keluarga Bapak Agus Pirias. Ya, dari yang lain? Ya, dari keluarga ini ya, Pak Yones, si Verti sudah menjalankan operasi tadi beberapa waktu yang lalu. Syukur buat semuanya itu ya. Terus ada tambahan lagi? Jadi kalau ada silakan untuk hidupkan speakernya secara singkat. Ya, Pak Yakub Nikolson ya sudah pulang dari rumah sakit ya, puji Tuhan buat itu. Apakah ada lagi Bapak Ibu bisa dihidupkan speakernya untuk disampaikan untuk kita doa bersama-sama? Baik, kalau tidak ada, kita akan berdoa bersama-sama di rumah kita masing-masing. Dan doa ini akan ditutup oleh Bapak Gembala.
sekaligus menutup ibadah kelompok doa secara online pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu di dalam setiap kehidupan pribadi bahkan keluarga kami. Sehingga kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat bergabung dalam persekutuan secara online, keluarga demi keluarga, dalam kelompok demi kelompok. Kami bisa memuji Tuhan, kami bisa mendengar firman Tuhan, bahkan kami bisa mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kami. Dan kami juga bersyukur dan mempertaruhkan untuk keluarga daripada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Fran Yusuf, bersama dengan istri dan ketiga anaknya. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, hikmat yang datang daripada Allah. Bahkan keluarga asisten, Bapak Petrus dan Saudara Novel, yang sudah bergabung dengan kami, Engkau memberkati, diberi kesehatan, kekuatan, bahkan bersama dengan BPJ dan Jemaat Siloam, dan Saudari Desi Purnamasari. Bila semakin hari semakin bersinergi dalam memajukan pekerjaan Tuhan, dan bila nama Tuhan saja dipermuliakan di dalam segala pelayanan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk tiap-tiap kelompok doa, baik Yerusalem, Filipi, Galatia, Bethlehem, dan Yeriko. Engkau memberkati setiap pengurus yang dipercayakan, bahkan anggota-anggota kelompok doa, sehingga bila semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan, semakin hari semakin kompak, semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan hidup bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk kategorial, baik dari sekolah minggu, remaja, pemuda, perkarya, perkawan, bahkan persimas. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dalam kepengurusan, bahkan anggota. Tuhan menyertai, memberkati, sehingga biarlah kemajuan demi kemajuan terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang terpapar COVID dalam proses pemulihan. Kami yakin percaya kesembuhan ilahi yang datang daripada Allah biarlah menjadi bagian bagi setiap hamba-hambamu. Kami menyerahkan untuk Bapak Jerry Yantoni, Saudari Elin Matingvan, Ibu Mary Markus, Saudara Eja dan Saudara Ethan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Engkau Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Engkau tabib dari segala tabib, yang memberi kesembuhan pemulihan sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Sehingga biarlah setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan izinkan mengalami ataupun terpapar, Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Agus Biryas yang Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Bersyukur ya Tuhan, Engkau memberkati, tutup bungkus keluarga ini dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan yang bersyukur dapat melewati setiap proses hal-hal yang Tuhan izinkan, baik setiap sakit penyakit, ekonomi, bahkan hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi bagi setiap pribadi lepas pribadi. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bila Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, sehingga kami tetap menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Baik kami sakit, baik kami dalam kekurangan, baik kami mengalami berbagai masalah, situasi, kondisi yang terjadi, Tuhan bersama kami, Tuhan menolong kami, dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk Bapak Gembala. Bapak, kami bersyukur pada malam hari ini. Sekali lagi Tuhan mengumpulkan kami dalam ruang Zoom. Sungguh bersuka cita boleh berkumpul bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan, boleh melihat semua dalam keadaan sehat, dan yang sakit kami percaya Tuhan juga akan pulihkan mereka. Kami terus berdoa supaya seluruh jemaat Tuhan di dalam beraktivitas dipelihara dan dilindungi. Jemaat yang bekerja kami doakan biarlah di dalam pertolongan Tuhan, kami semua dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari bahaya dan kecelakaan, agar kami bekerja dengan baik, hal-hal yang kami lakukan semuanya menyenangkan Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang sedang berusaha juga membangun usaha-usaha mereka, kami doakan diberkati semua yang mereka bangun. Biarlah melalui itu juga berkat-berkat Tuhan curahkan bagi keluarga. Anak-anak kami dalam pendidikan, kami tetap dukung agar anak-anak kami diberi kepintaran,
potensi-potensi diri mereka berkembang dengan baik dari sejak kecil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tetap dukung jika ada jemaat Tuhan yang bekerja malam hari ini, dinas malam kami tetap doakan agar mereka bekerja dengan baik dan dalam perlindungan Tuhan. Istirahat kami semua malam hari ini kami doakan agar kami semua dapat tidur dengan nyenyak, tubuh yang lelah dan capek boleh dipulihkan kembali, dan besok jika Tuhan izinkan kami boleh menikmati hari yang baru dengan kekuatan yang baru dan siap juga untuk beraktivitas. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan sudah mendengar semua seruan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Gembala yang telah mengikuti pada kita pada malam hari ini. Akan berdoa. Ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika ada pengumuman saya persilakan, atau dari Pak Gembala saya persilakan kalau ada. Tidak ada ya dari BPJ. Kalau ada hal yang mau disampaikan melalui kelompok doa ini. Oke, tidak ada ya. Ya, sebelum kita keluar dari online ini atau Zoom, saya mau persilakan untuk Bapak Dimas dokumentasi untuk kita, dan silakan untuk memasang gaya masing-masing dengan apa yang diberikan oleh ya, Bapak Ibu. Kita juga berdoa ya Bapak Dimas ya, untuk si Santi ya. Ya, Tuhan tetap melindungi dan memberkati, kelahiran dapat berjalan dengan baik. Ya silakan Mas, apa-apa buat kita. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang mengikuti ibadah doa kelompok doa ini, silakan membuka kameranya untuk memasang gaya gitu. Dimas. Oke, siap-siap ya. Saya hitung. Yang pertama, 1, 2, 3. Oke, yang kedua ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bapak Dimas. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung. Ya, kiranya di minggu selanjutnya dapat semakin bertambah untuk partisipan yang hadir dan mengikuti. Terima kasih semuanya, Pak Gembala, Pak Asisten. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Malam Novel. Mana sih Novel? Selamat malam, Pak. Novel yang dicari angkat tangan. Novel mana sih? Belum lihat bukan? Ini Novel. Angkat tangan. Nggak lihat. Ini Novel. Novel. Novel kenalan lagi yang belum Ya, kenalan itu. Novel. Oh iya. Gagal rupanya. Mau jatuh telinga saya. Novel. Ini banyak di sini yang punya anak gadis. Ransa nggak punya. Walaupun Tuhan berkati semuanya. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam semua. Ikut job lagi satu. 41 kan. Matinya di sini ya. Ya terus. Masih dengar saya? Tante Maria sehat? Kita Kakak Abed.
Kakak B. Itu Albert. Nah. Ya, dadah. Itu Oma Maria. Itu. Pak Derik naik ngopi. Petrus. Masih kopi kah? Masih mendengar suara saya? Ya. Bagaimana? Petrus, coba pijit tombol plus yang di mic yang kamu pegang itu. Ada tombol plusnya kan? Iya. Pijit dia sampai ya. Coba ngomong. Ngomong lagi. Bagaimana tadi ya? Suaranya jelas kah untuk penangkapan ininya? Oh, enggak. Tadi Dika waktu nyanyi kayaknya kejauhan. Oh, pas nyanyi kejauhan ya? Ya. Makanya hilang-hilang suaranya. Oh. Ataukah yang ini ya mungkin ya? Bukan. Waktu dia pegang itu jauh dari sumber suaranya. Waktu dia nyanyi itu. Kurang dekat, pegang mic tuh loh, kurang dekat gitu. Nanti mungkin berikutnya pakai nganu aja, pakai clip on-nya aja, dijepit. Aja ya. Oke. Ya. Itu ada kahonnya juga kah tadi? Oke lah, sampai jumpa. Berkati. Tante Maria boleh keluar. Malam. Malam Pak. Malam Novel. Malam Pak Petrus. Selamat malam Ibu Maria. Ya. Bu Selmi, Bu Juliani.